Selamat pagi anak-anak yang baik. Berjumpa kembali dengan Ibu Helen dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6. Pembelajaran ke-8, muliakanlah Tuhan dengan belajar. Anak-anak, kalian sudah memasuki semester 2. Ibu harap kalian semakin rajin belajarnya supaya kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Sebelum belajar, kita berdoa dulu supaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Anak-anak, setelah kalian membaca Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 7, maka Salomo yang menulis kitab Amsal ini adalah anak Raja Daud, yang kemudian menggantikan Raja Daud menjadi raja di Israel. Salomo dikenal sebagai raja yang paling bijaksana. Mengapa demikian? Karena ia tidak meminta kekayaan atau ketenaran. Ia minta hikmat kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberi kebijaksanaan. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam hari. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." Itulah sebabnya tulisan Salomo dalam kitab Amsal ini memiliki pesan hikmat kebijaksanaan yang dalam, yang bersumber dari Tuhan. Ia memuliakan Tuhan dengan hikmat yang juga berasal dari Tuhan. Salomo adalah bagian awal kitab Amsal ini menyatakan bahwa melalui pendidikan orang akan pandai. Lalu ia juga akan tahu dan melakukan apa yang benar, adil dan jujur. Ia juga memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmat. Siapakah yang menjadi sumber hikmat dalam hidup manusia? Dari kitab Amsal mengatakan bahwa awal dari semua pendidikan dan hikmat adalah dari Tuhan sendiri. Oleh karena Tuhanlah sumber hikmat. Karena itu, setiap orang yang sudah mendapatkan hikmat dan didikan harus menerapkan dan memuliakan Tuhan. Luar biasa, bukan? Kepintaran atau kecerdasan yang manusia miliki ternyata berasal dari Tuhan, bukan berasal dari orang lain atau berasal dari orang itu sendiri, bukan juga karena usaha manusia sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus menggunakan akal dan pikiran kita untuk membantu dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita akan mengerjakan 3 soal latihan dari bacaan yang tadi. Yang pertama, dari manakah sumber kepintaran, kecerdasan, dan kebijaksanaan dalam diri manusia? Yang kedua, apa saja yang dapat kamu lakukan untuk memperoleh ilmu dan keterampilan? Yang ketiga, dapatkah kita memuliakan Tuhan dengan belajar? Jelaskan pendapatmu. Anak-anak kerjakan di buku, lalu kirim ke Bu Guru. Selamat mengerjakan. Ini adalah tugas pertama. Kapankah manusia belajar? Sejak usia berapakah seseorang belajar dan pada usia berapakah ia berhenti belajar? Belajar itu adalah proses yang terjadi sejak lahir sampai mati. Artinya, sejak dari rahim ibu hingga ke rahim bumi atau liang kubur. Dengan demikian,
Proses belajar terjadi sepanjang hidup. Tidak ada kata berhenti dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan apa saja. Belajar bukanlah sekedar menulis atau membaca, tetapi juga memberi makna atas apa yang dilihat, direncanakan, dan dilakukan. Artinya, dengan begitu kamu tahu bahwa lewat aktivitas atau peristiwa apapun, kita dapat belajar dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu, belajar berarti kita menggunakan akal, pikiran, perasaan, keinginan, atau kehendak yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita pakai secara bijaksana. Lalu kita akan mengusahakannya dalam kehidupan kita yang lebih baik. Manusia memiliki akal dan pikiran yang dapat kita kembangkan. Makhluk lainnya tidak memiliki akal dan pikiran. Akal dan pikiran manusia adalah pemberian Tuhan yang harus dikembangkan supaya berguna bagi orang lain demi kebaikan dan kebahagiaan manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Ketika akal dan pikiran manusia berkembang, manusia bisa menjalani hidup ini dengan baik dan menjadi bahagia. Salah satu cara untuk mengembangkan akal dan pikiran yang telah Tuhan berikan adalah dengan belajar. Dengan belajar, kita bisa menjadi pandai dan mengetahui banyak hal. Dengan belajar, kita memuliakan Tuhan karena telah menggunakan akal dan pikiran yang sudah Tuhan berikan secara baik dan bertanggung jawab. Saat belajar, kita sedang bersyukur atas beberapa hal, antara lain kesempatan belajar. Kita bersyukur memiliki kesempatan untuk bersekolah. Tidak semua anak memiliki kesempatan bersekolah. Ada anak yang tidak bisa sekolah karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkan mereka. Ada juga anak yang sakit dan harus dirawat sehingga ia tidak bisa merasakan sekolah. 2. Orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita. Dengan belajar kita pun bersyukur untuk guru, teman, orang tua, bahkan pegawai yang ada di sekolah kita yang telah menunjang kita dalam belajar. Anak-anak, untuk tugas yang kedua, kita akan memahami belajar sebagai cara untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama, mengapa orang perlu belajar selama hidupnya? Kemudian yang kedua, jelaskanlah dengan kata-katamu sendiri apa yang disebut dengan belajar. Ketiga, bagaimanakah sikap belajar yang memuliakan Tuhan? Yang terakhir, apakah manfaat belajar dalam sepanjang kehidupannya? Anak-anak, kerjakan di buku. Ini adalah tugas yang kedua. Selamat bekerja ya, Nak. Untuk tugas yang ketiga, temukanlah dampak perkembangan ilmu pengetahuan yang memuliakan Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan. Sebelah kiri adalah yang memuliakan Tuhan. Yang pertama, penemuan obat-obatan untuk menyembuhkan orang sakit. Kedua, pengembangan dalam bidang teknologi untuk memudahkan manusia. Contohnya HP, laptop, komputer gitu ya, Nak ya. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan dalam bidang sosial dan budaya. Lalu bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Anak-anak beri tanggapan karena ini adalah perbuatan untuk memuliakan Tuhan. Lalu yang sebelah kanan itu tidak memuliakan Tuhan, seperti nuklir untuk perang, diciptakannya narkoba, diciptakannya vaksin palsu, kasus dugaan malpraktek di rumah sakit. Anak-anak beri tanggapan di sebelah kanannya. Ini adalah tugas yang ketiga. Selamat bekerja anak-anak. Berarti tugas kita ada 3. Tugas yang pertama tadi, kedua, lalu ketiga ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Setelah kalian kerjakan, diperiksa kembali, lalu
kirim kepada ibu. Terima kasih. Anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga pembelajaran ini berguna bagi anak-anak. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu supaya Tuhan Yesus selalu menyertai dalam belajar kita dan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.